Rekan-rekan semua setelah tadi kita mengisi LHP yang tahapan sebelum pemungutan suara dan penghitungan, tentu tadi adalah tahapan persiapan. Lalu ini adalah LHP yang tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu 2024. Sama ya formulirnya, data pengawas, identitasnya sama seperti tadi. Ini saya kira clear ya soal data pengawas ini. Poin kedua, ini kegiatan pengawasan. Kegiatannya bentuk pengawasannya langsung. Tujuannya tentu memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini poin kedua ini clear ya. Kemudian poin ketiga ya. Poin ketiga ini uraian singkat pengawasannya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini pengawasan pemungutan suara di TPS mana, kelurahan mana tadi, isi komplit, proses pemungutan suara dimulai pukul berapa, bisa rekan-rekan nanti bunyikan. Diawali dengan pengucapan sumpah janji KPPS atas nama, kalau bisa KPPS-nya nanti ditulis semua ya, siapa KPPS-nya, petugas ketertiban siapa namanya, kemudian ketuanya, ketua WPS siapa, tidak sesuai atau sesuai nama-nama yang bertugas itu dengan SK KPU Kabupaten Kota nomor sesuai dengan wilayah masing-masing nanti ada SK terkait hal itu, terkait nama-nama itu. Kalau ternyata nama-nama itu tidak sesuai, maka teman-teman sebutkan nama petugas PPS terdapat saksi yang memakai atribut partai politik atau tidak. Nah, ini bisa rekan-rekan bunyikan juga. Kalau ada, tulis ada saksi yang memakai atribut partai. Kalau tidak, tidak. Harusnya tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, ini KPPS memperlihatkan pada saksi yang hadir bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel. Nah, ini juga nanti KPPS-nya melakukan ini enggak diberitahu enggak yang hadir itu bahwa kotaknya masih tersegel. Seperti itu. Kemudian yang empat, jumlah DPT pada TPS rekan-rekan dan alamat ini sebanyak berapa DPT? Terdiri dari laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, ini kalau bisa juga dituliskan. Kemudian lanjut 5, jumlah surat suara yang tersedia sebanyak berapa surat suara yang tersedia itu ada berapa surat suara. Sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu jumlah tersediaan jumlah surat suara di TPS sebanyak jumlah DPT ditambah 2% dari jumlah DPT. Misalnya DPT-nya 100, berarti 2%-nya adalah 2 ya, 2 surat suara tambah. Kemudian Ketua KPPS menandatangani seluruh surat suara masing-masing jenis surat suara. Tersedia atau tidak tersedia alat bantu tunanetra ya. Nah, ini untuk teman-teman difabel. Kalau ada, tulis ada, kalau tidak ya tidak gitu kan ini. Kemudian 8, terdapat surat suara rusak sebanyak berapa yang rusak. Jenis suaranya apa yang rusak. Nah, ini kalau ada tulis, kalau tidak ada ya tidak ya. Terdapat atau tidak terdapat, memilih penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik lainnya dibantu oleh pendamping. Nah, jika ada pendampingnya disebutkan ya jenis difabelnya apa dan nama pendampingnya siapa, lebih baik teman-teman tuliskan di sini. Kemudian terdapat atau tidak terdapat memilih yang tidak masuk dalam DPT dan DPTB menggunakan KTP elektronik di luar daerah yang dilayani dan diberikan surat suara oleh petugas. Nah, kalau ada nanti uraikan, kemudian kejadiannya bisa diuraikan ya. Terdapat atau tidak terdapat memilih atas nama yang membawa telepon genggam.
alat perekam gambar lainnya, bilik suara. Jadi ada tidak eh, pemilih itu di bilik suara merekam, memfoto, memvideo gitu atau tidak. Kalau ada tuliskan juga. Kemudian terdapat atau tidak terdapat pemilih yang meminta surat suara pengganti kepada PPS sebanyak berapa jumlahnya yang diambilkan dari surat suara cadangan yang masih tersedia sesuai dengan jenis pemilu. Nah, 13 1 jam sebelum pemungutan suara selesai, itu pukul 12 ya, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdapat dalam DPT diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan ditambahkan dalam DPK. Apabila ada pemilih DPK, sebutkan namanya ya, nama DPK-nya itu dan identitasnya kalau bisa. Kemudian 14 proses pemungutan suara pada TPS, identitasnya ini diisi dan total suara yang digunakan itu sebanyak berapa surat suara yang digunakan. Ini jumlah pemilih yang terdaftar DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak berapa dan ini nanti diisi ya rekan-rekan. Lanjut penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai. Nah, jam berapa selesai proses pemungutannya dan berakhir pada hari atau jam berapa. Terus kemudian rapat pemungutan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dan dihadiri oleh saksi siapa saksinya. Sebutkan saksi-saksinya. Nah, kemudian lanjut Ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara. Setelah pemungutan suara selesai dan dilakukan secara terbuka ya berdasarkan hasil pengawasan. Penghitungan dilakukan tempat yang terang dan dapat penerangan yang cukup atau tidak. Kalau cukup terang ya cukup tuliskan gitu ya terang. Kalau tidak, tidak itu. Kemudian 18 penghitungan suara dilakukan secara berurutan atau tidak berurutan, mulai dari presiden wakil presiden, kemudian ini berurutan seperti ini, atau DPRD dulu, DPRD kabupaten kota dulu atau DPD dulu, yang ini kita akan tuliskan. Kemudian selanjutnya ketua dan anggota KPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis pemilu dengan memedomani sesuai dengan pasal 52 ayat 3 Peraturan KPU nomor 25 2003 dengan pemungutan suara dan ulang suara undang-undang. Nah, kemudian hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir ini ya, formulir 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 sertifikat hasil ini ya. Sini pastikan dituliskan di sini. Nah, terus bahwa hasil pengawasan terhadap proses penghitungan perolehan suara sama dengan suara-suara yang digunakan memilih. Jika tidak sesuai, jelaskan kronologisnya. Kemudian Ketua KPPS dibantu anggotanya memberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat nomor identitas ini ya. Dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau ballpoint terhadap suara yang tidak digunakan, sisa surat suara cadangan, dan lain-lain ini nanti bisa digunakan. Dan ketua anggota KPS serta saksi yang hadir menandatangani formulir. Nah, formulir apa di atas tadi ya.